Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok materi 8 yang beranggotakan Barokatul Lestari, Dian Puspitasari, Widiawati, Evita Lianasari akan mempresentasikan materi tentang media pembelajaran PKN SD. Kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medio. Dalam bahasa Latin, media dimaknai sebagai antara. Media merupakan bentuk jamak dari medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Sajiman mengemukakan bahwa kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Secara khusus, kata tersebut dapat diartikan sebagai alat komunikasi yang sering digunakan untuk membawa informasi dari satu sumber kepada penerima. Media dapat diartikan sebagai alat bantu untuk menunjang keberhasilan pembelajaran di kelas. Hal ini dapat dipertegas oleh Zainiyati, mengemukakan media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta kemauan siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Sedangkan definisi media pembelajaran menurut Yaumi mengemukakan media pembelajaran adalah semua bentuk peralatan fisik yang didesain terencana untuk menyampaikan informasi dan membangun interaksi. Peralatan fisik yang dimaksud mencakup benda asli, bahan cetak, visual, audiovisual, multimedia, dan web. Berdasarkan penjelasan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa media adalah alat bantu yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan pesan berupa materi pembelajaran kepada siswa agar siswa lebih mudah memahami tentang materi yang diajarkan. Adapun fungsi dari media pembelajaran yaitu yang pertama, media pembelajaran sebagai alat bantu dalam pembelajaran setiap materi, memiliki tingkat kesulitan yang bervariasi. Oleh karena itu, dibutuhkan media pembelajaran, blog, grafik, gambar, dan sebagainya sebagai alat bantu agar peserta didik lebih mudah memahami materi. Yang kedua, media pembelajaran sebagai sumber belajar. Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai acuan, referensi, atau rujukan dalam pembelajaran. Sumber belajar yang dimaksud seperti manusia, buku, media massa, alam lingkungan, dan media pendidikan lainnya, guna untuk membantu pendidikan dalam memudahkan tercapainya pemahaman dan wawasan peserta didik. Peran meliputi 1. Kegiatan belajar menjadi lebih menarik dan interaktif. 2. Penyajian materi menjadi lebih standar. 3. Memudahkan pendidik dalam menyampaikan materi. 4. Memudahkan peserta didik dalam memahami materi yang disampaikan. Manfaat 1. Meletakkan dasar-dasar penting untuk perkembangan belajar. 2. Meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. 3. Menjembatani peserta didik dalam memperoleh pengetahuan. 4. Meningkatkan efektivitas pembelajaran. Jenis-jenis 1. Media audio, contohnya radio, tape record, telepon, dan lain-lain. 2. Media visual. 1. Media visual diam, contohnya foto, ilustrasi, poster, peta, dan grafik. 2. Media visual gerak, contohnya gambar-gambar proyeksi. Dan yang terakhir ada jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama ada media tanpa proyeksi 2 dimensi, meliputi gambar, diagram, bagan, dan poster. Yang kedua ada media tanpa proyeksi 3 dimensi, meliputi benda sekitar, model, dan peta atau global. Yang ketiga ada media audio, yang meliputi radio, tape recorder,
CD dan MP3. Yang keempat, media dengan proyeksi. Meliputi LCD, film, proyektor transparansi, komputer, dan televisi.